Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Kendari mempersembahkan Kadin Talk Show. Bantuan pemulihan dan pembinaan usaha mikro dalam masa pandemi COVID-19. Welcome back on Podcast Sambil Dengar. Podcast sambil dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat seluruh teman-teman semua yang udah nyaksiin di channel YouTube Podcast Sambil Dengar dan juga IGTV. Sombong banget anak ini. Selamat sore buat teman-teman semua sekali lagi ya. Perkenalkan saya Ivan Pratama. Saya Alwan Budi Kusuma. Selamat datang di Kadin Talk Show. Ya, ini pada tegang-tegang semua ya? Iya, karena pertama. Karena salah satu atau beberapa orang di tengah kita ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau dipanggil oleh Podcast Sambil Dengar. Kita buatkan talk show. Iya, benar. Walaupun Dengan mereka iming-iming dari mereka. Lu gak boleh kayak gitu, Pan. Gak boleh kayak gitu. Oke. Dan juga sore hari ini senang sekali kita bertemu sama teman-teman dari Kadin Kota Kendari. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Sepi banget. dong ya. Mulai tegang, Selamat tegang sore banget. buat Ketua Kadin Kota Kendari, Afi Perdana. Selamat sore buat Barnes. Selamat sore buat Fadil Hasbi. Ya, bisa dipegang mic sore-sore tapi nggak pegang mic ya. Sore. Selamat sore. Record nanti ya. Sore. Nah, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Tapi kalau tadi kan cuman Kak Afi yang dijelasin posisinya apa. Nah ini Oke. tanya dulu nih, Kak Barnes apa, Kak Fadil apa. Nah, boleh. Gitu. Mungkin bisa memperkenalkan diri Memperkenalkan dan diri juga secara resmi. bagian dan juga mungkin bisa mempresentasikan Iya, bagiannya benar. apa di Kadin Kota Kendari. Oke, kalau di sebelah saya ini ada Kanda Barnes, biasanya kita panggil. Iya, Kanda Barnes. Ini Wakil Ketua Umum Bidang Investasi. Wakil Oke. Ketua Umum di bidang Investasi. investasi di Kadin Kota Kendari. Oke. Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri Ya, Kota Kendari. salah tadi. Oh, salah. Oh iya, Oke. kurang briefing Kak ya. Waduh, luar biasa nih. Kamar Dagang Indonesia. Oke. Kalau Terus sebelahnya Kanda Barnes, ini ada Fadil. Fadil. Dia Wakil Ketua Umum Bidang UMKM. Oke. Oke. Selamat sore. Nah, dan juga tentunya kita sekarang berada di Dialog Coffee and Space yang dimana mungkin teman-teman mungkin yang belum pernah kesini langsung aja kesini dan juga kita akan kurang lebih sedikit banyak ngobrol-ngobrol soal Kamar Dagang Industri dan juga program-program yang ada di dalamnya. Karena mungkin Setuju. kalian ada yang penasaran sama apa sih sebenarnya Kadin Kota Kendari itu sebenarnya apa dan juga mungkin tujuannya apa. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol serta kita bakalan tanya-tanya apa yang harus kita tahu tentunya. Karena Setuju. ada program yang menarik, Wan. Karena belakangan ini kayaknya Kadin Kota Kendari ini lagi aktif-aktif banget. Ya. Bener. Dan Aktif juga banget. mungkin ada bisa dibilang ada beberapa program yang bikin kita banyak penasaran gitu Nah, kan. harus dijelasin saat ini gitu. Apalagi benefitnya banyak banget, Wan. Oke, Kak Afi silahkan. Nah, Enggak. mungkin awal nih sebelum kita mulai terlalu jauh untuk ngebahas program, kalau boleh tahu mungkin dari Ketua Kadin Kota Kendari mungkin bisa kasih tahu dulu sebenarnya Kadin itu apa sih? Kadin. Yes. Kalau kita berbicara tentang Kadin ya, Kadin itu seperti yang saya bilang tadi, Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri. Dan kami ini Kamar Dagang dan Industri Kota Kendari. Oke. Oke. Kita berbicara sejarah, Kadin itu didirikan tanggal 24 September 1968. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Mhm. Jadi Kadin itu berdiri, ada undang-undangnya. Oke. Saya kira ini barusan, padahal udah lama ya. Udah lama. Udah lama. Udah lama Indonesia itu zamannya Presiden Soeharto, ya Soeharto. Oke. Nah, kalau jadi terus kalau misalnya dari segi visi dan tujuannya sendiri ini untuk teman-teman dari Kamar Dagang dan Industri seperti apa? Mungkin Mungkin wakil ketua nih, wakil ketua nih. ketua. Mungkin wakil ketua Iya, mungkin betul, bisa betul. ngobrol-ngobrol sedikit. Karena ini pesan dari Eca harus Pak Ketua yang jawab ya. Nah, Iya. nggak apa-apa kita ngobrol santai-santai aja sore hari ini ya. Bener-bener. Nggak ada yang nonton kok. Oh. Ini orang di belakang nggak ada, sudah nggak ada. Pada sibuk sendiri ya. Ayo, mungkin kalau misalnya dari segi teman-teman Kadin, mungkin tujuan atau visinya dari Kadin sendiri untuk teman-teman di Kota Kendari seperti apa? Jadi menurut saya itu Kadin itu suatu wadah Oke. Oke. untuk para pengusaha yang bersifat ini mandiri. Mhm. Jadi dia bukan organisasi politik atau pemerintah. Oh. Jadi ini seperti wadah komunikasi dan konsultasi para pengusaha. Oke. Dan dia juga bisa selain berkomunikasi antar pengusaha, tapi bisa juga pengusaha ke pemerintah. Jadi bisa sub ke gitu ya? Ya, mungkin seperti itu.
Oke, tapi maksudnya apakah ada klasifikasi antara usaha-usaha mikro kah atau yang lebih besarnya lagi kah atau Iya, benar. kayak gimana? Apakah Yang ada bisa bekerja sama Ya. sama Kadin. Nah, yang bisa gitu. bekerja sama Kadin, apakah ada klasifikasi usaha kah atau sama aja atau kayak gimana? Nah, ini nih yang paling mudah yang jawab nih. Iya. Harusnya ya. Kalau mengenai klasifikasi usaha sih, kalau dalam Kadin itu tidak ada. Oke. Nah, maupun itu usaha kecil, Oke. usaha mikro, usaha menengah, Oke. itu tidak masalah. Hanya Oke. kebetulan kedepannya kita ada program yang memang kita mau masuknya itu dari bawah. Kita mulai itu dari usaha mikro. Oke, tapi sebelum itu tepuk tangan dulu buat Kadin dong sore hari ini. Ya, Biasa sudah mulai nih. kelihatan tegang dan tidak kayak apa? Konsepnya keluar semua ya. Konsepnya keluar semua. Tapi ngomong-ngomong buat teman-teman dari Kadin Kota Kendari, program-program yang mungkin banyak banget orang belum tahu atau mungkin Iya, benar. udah menjadi awam kah program-program dari menjadi visi yang paling ini tujuan utama nih dari Kadin. Ya benar, karena kan menurut Alwan pribadi ya, maksudnya kayak Kadin itu sudah jadi wadah yang cukup lama, Yes. tapi mungkin kurang terlihat ini sih, apalagi di Kota Kendari ya Kak, ya, Yes. untuk usaha kecil, menengah ataupun yang besar. Jadi menurut Kak Afi, Kak Barnes, Kak Fadil itu gimana? Maksudnya kayak apa program yang mestinya diikutin sama pengusaha-pengusaha yang baru mulai atau mungkin yang sekarang lagi terdampak pandemi gitu? Jadi gini ya, kenapa seperti Alwan tadi Iya, bilang Kadin itu baru terdengar belakangan ini ya. Oke. Setuju, kalau gue baru Iya, terdengar setuju sih. ya. Iya. Padahal Kadin sudah berdiri dari tahun 1968 loh. Iya, Nah, benar. kalau untuk di Kota Kendari sendiri, di pengurusan kami itu baru sekitar satu tahun. Oh, oke. 19 bulan 12 lah kita dilantik. Mm. Sebelum itu memang ada kekosongan lah di Kadin. Oke. Jadi kenapa tadi seperti yang dibilang Wakil Ketua Umum saya, Fadil, kenapa dibilang kita fokusnya di grassroots? Mhm. Karena sampai sekarang kita lihatnya belum ada yang melirik sektor itu. Padahal Oke. untuk kita mengembangkan ekonomi, kita memang ya harus lihat dari akar rumput dulu. Oke. Benar, yang paling bottom dulu ya. Bottom dulu. Itu sebenarnya kenapa tujuan kita untuk 2 atau 3 tahun ke depan kepemimpinan saya dan teman-teman, kita memang fokusnya di grassroots. Oke, membantu yang kecil-kecil dulu kayak Kak. Ya, sekaligus kita mengumpulkan database dari pengusaha-pengusaha di Kota Kendari. Oke. Sampai sekarang kita pemerintah sendiri pun belum tentu punya real database. Nah, buat jadi pengusaha Dan di Kota Kadin Kendari. itu dan Kadin sendiri pun punya udah punya kurang lebih setahun atau Udah mengumpulkan data-datanya. udah beberapa mengumpulkan data-data ya, udah beberapa mengumpulkan data para pelaku-pelaku usaha yang paling bottom bisa dibilang seperti Iya. itu on ya. proses lah, on proses. On process. karena kebetulan kalau dulu kan punya skripsi nih Alwan nih, jadi ngumpulin soal memang UMKM, tapi terkendala di data. Di data yang saya dapatkan pribadi dari pemerintah itu cuman sekitar 30. Padahal kan nggak mungkin ada cuman 30 UMKM di Kendari kan. Betul. Terus akhirnya mencoba untuk mengunjungi 30, ternyata yang aktif cuman 10. Iya kan. Jadi mungkin Kadin itu bisa jadi wadah untuk terus mengenjot UMKM agar tetap ada, agar Nah. tetap bertumbuh gitu. Apalagi kalau misalnya menurut saya sekarang kan UMKM itu banyak digeluti sama anak-anak muda. Ya. kan Setuju, kurang lebih semua setuju anak banget, muda setuju banget. kurang lebih udah bergerak pelan-pelan untuk membangkitkan UMKM itu sendiri gitu kan. Kalau dari teman-teman ngelihat itu sendiri kalau dampak dari anak muda sekarang di 2000 Apakah lagi trennya per satu anak muda gitu? Ya benar. Kalau misalnya dari menurut kalian sendiri kayak gimana? Ya, boleh. Yang Siapa? anak muda nih, yang anak muda. Yang anak muda. Oh, yang paling tua ya? Yang mungkin Kanda Barnes yang paling muda. Gimana, Fadil? Baik, kalau mengenai usaha untuk bagi anak-anak muda, Nah, memang mengenai kalau jangan sebut UMKM, kita sebut Oke. saja dulu itu usaha mikro. Usaha mikro Oke. itu usaha yang paling kecil. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nah, yang paling kecil ini yang banyak dijalani sama anak muda. Pertama itu kenapa modalnya kecil, meskipun belum mempunyai lapak mereka bisa usaha, memanfaatkan media online. Oke. Oke, betul. Dan rata-rata itu sekarang kan banyak via Instagram. Ya. Nah, kenapa itu tadi karena modal yang kecil sudah bisa Di-create. memasarkan, Ya, sudah benar. bisa memasarkan produknya. Selain itu juga anak-anak muda itu kelihatannya lebih kreatif untuk melihat lebih visioner pemandangan ke depan mengenai apa yang akan dibutuhkan masyarakat di masa pandemi misalnya, apa yang oke. dibutuhkan oleh anak-anak muda entah itu dari segi fashion kah
atau apa namanya? Makanan, minuman juga kuliner. minuman anak muda itu banyak sekarang kayak yang sekarang kan lebih banyak itu di ini coffee shop, kopi kekinian, Oke. Kan banyak box pinggir jalan tuh. Di Kota Kendar. Nah, yang lagi itu. hype bis. Lagi hype ya. Jadi memang Kadin itu lagi nyasar nih anak-anak muda yang mau berusaha gitu untuk dibantu, dibina dan harapannya jadi usaha yang lebih besar. Benar tidak? Sebenarnya nggak sorry, saya jawab. Oke, Oh iya, bisa. iya, silakan. memang Silakan. sudah enjoy ya. Sudah hilang enjoy. tegangnya, ya. Nah, sudah mulai enjoy. Iya, benar. Tidak Kalau apa-apa. kan lihatnya ke saya terus. Iya, nggak Iya, apa-apa. memang. Sebenarnya matanya tuh ke Fadil sebenarnya. Tapi ya Afi aja ya langsung. Oke, gimana nih Pak Ketua? Jadi sebenarnya kita nggak terfokus ke anak muda ya. Maksudnya mungkin yang dimaksud Alon generasi milenial ya. Benar. Sebenarnya nggak terfokus ke situ juga. Hanya untuk saat ini kita lihat yang lebih visioner itu kebanyakan memang dari generasi itu. Oke. Makanya itu jawabannya. Maksudnya kalau mau dibilang kita terfokus ke anak muda tidak juga. Oke, jadi walaupun yang maksudnya kayak usaha yang udah lama, masih tetap akan dibantu oleh Kadin. Betul sekali. Oke. Karena kita wadah untuk semuanya. Benar. Bukan cuma untuk anak muda. Setuju. Nah, kalau misalnya kita untuk balik seperti Pak Ketua Kadin bilang untuk semuanya. Terus kalau boleh tahu mungkin bisa di-share sedikit program-program dari Kadin karena teman-teman mungkin sudah ada yang tahu Kadin itu seperti apa. Nah, mungkin program-program yang mungkin ditawarkan gitu yang ya. ditawarkan kepada masyarakat umumnya itu apa aja yang mungkin yang paling simpel deh. Boleh. Boleh. Ini diuji ya, kayak diuji ketuanya ya. Karena ketua saya sangat-sangat dewasa. Ayo gimana Pak Ketua? Jadi kalau yang sudah berlangsung sebelumnya atau yang akan berlangsung ke depannya, Yang lagi Boleh sudah berlangsung yang sudah sekarang? berlangsung sama yang akan datang? ada beberapa sih. Kebetulan ketika kita dilantik waktu itu 1-2 bulan kemudian kita dilanda COVID ya, apa? Ya. Oh iya benar-benar kan belum kurang sebulan setahun ya. Betul. Oke, terus. Sebulan 2 bulan setelah kita dilantik. Jadi Oke. memang programnya kita banyak yang berubah waktu itu. Oke. Awalnya kita perencanaannya banyak sih, lebih membuatkan tempat untuk para pengusaha UMKM supaya punya store offline lah. Awalnya dulu. Oke. Tapi setelah pandemi kita Master plan-nya berubah. berubah master plan-nya. Banyak kita buat, salah satunya pernah kita buat apa waktu itu yang di MTQ. Oh iya, ini apa kayak marketplace? Ya Nah, kan? marketplace. Iya benar. Itu drive-thru. Karena waktu itu kan nggak boleh bersentuhan dengan orang. Ya, atau benar. apa. Kita coba atasi dengan cara kayak Itu begitu. terobosan Pak. Ingat. Iya, terobosan itu karena Iya. pernah sempat di Bandung pernah tanya tentang ide itu. Ah. Ide Oh, kita itu, iya. dan info itu sampai ke Bandung juga ya? Sampai ke Bandung. Karena di saat itu lagi apa ya, maksudnya kasus COVID itu lagi tinggi sekali. Betul. Dan Kebetulan kalau- lagi Ramadan. Dan juga kurang lebih ada info beberapa kota yang lockdown gitu kan? Iya, betul. Ya, sekali. Oh, benar. jadi Kadin membuka untuk para pelaku UMKM untuk bikin konsep drive-thru seperti itu ya? Jadi tetap Oke. bisa ngasilin pemasukan walaupun lagi pandemi, lagi puasa gitu kan. Biasanya kalau lagi nggak ada apa kayak kondisi yang susah sekarang ada banyak bazar gitu. Tapi Kadin datang dengan solusi. Kenapa kita nggak bikin jadi drive-thru aja? Nggak usah sentuhan, nggak usah berkerumun. Benar, biar lebih Ya safety kan? juga gitu kan. Salah Setuju, satu inovasi setuju. juga sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal pandemi nih, gimana nih kalau misalnya saya mau tanya sama Wakil Ketua Umum nih, Pak Ya. Anda Barnes. Yo iya. Dia paling tua tapi paling muda kok. Iya emang, karena dia Gimana ya? jiwanya membara sebenarnya, sangat-sangat membara ya. Gimana nih, kalau Anda Barnes kalau melihat sekarang kan lagi pandemi nih, yang dimana-mana semua orang di hampir seluruh kurang lebih pengusaha-pengusaha dari kecil, menengah sampai yang atas kena dampak itu. Apalagi kemarin sudah ada info dari pusat pun Indonesia itu bisa dibilang resesi gitu kan. Nah kalau misalnya menurut Kanabares melihat situasi ini seperti apa mungkin? Apakah ada harus ambil sikap atau kayak mungkin strategi dari teman-teman Ya, Kadin? Saya rasa kan yang kita alami sekarang bukan hanya tentang COVID, tapi Oke. krisis ekonomi juga kan. Benar. Nah, kita pernah mengalami krisis ekonomi tahun 98, Mhm. tapi tidak berdampak terhadap UMKM. Oke. Jadi waktu krisis 98 itu UMKM itu menjadi backbone-nya ekonomi. Oke. Nah, di saat pandemi ini UMKM yang paling berdampak. Karena dengan larangan kerumunan, larangan keluar dari rumah, work from home kan. Jadi memang kita program Kadin sangat cocok yang dibutuhkan sama UMKM sekarang. Bagaimana kita merangsang grassroots untuk kembali tumbuh lagi.
Oke. Ya, mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kayak sekarang dengan adanya pandemi, terus para pelaku-pelaku usaha, apakah ada strategi selain online ya? Mungkin selain online dan juga drive-thru, mungkin apakah ada menurut teman-teman dari Kadin, apakah ada strategi yang lebih aktual lagi kepada para pelaku-pelaku usaha untuk ibaratnya kita harus tetap membangkitkan paling tidak stabil lah kayak gitu. Atau mungkin Kadin ini bikin kelas online coaching gitu ya. Nah. Buat pelaku-pelaku usaha biar nih kita sediain kelas coaching masak biar yang hobi masak bisa masak terus bikin jualan deh. Nah. Apakah ada yang seperti itu atau yang lain? Mungkin kalau pendapat saya begini. Kan kalau tadi yang kita bahas generasi milenial, mereka kan sudah sangat paham tentang online. Setuju Bisnis juga. online. Iya benar. Tapi generasi Yang lanjut ya. Iya. Generasi yang akan datang gitu kan. Maksud saya X gini, ya. masih banyak orang yang belum paham tentang bisnis dalam 4.0. Oke. Tentang Benar. online, tentang Yes. bagaimana berjualan di Shopee. Oke. Padahal kayak Shopee aja itu mempunyai program tersendiri untuk memasarkan produk lokal di kota masing-masing secara online. Secara online. Ya. Oke. Nah, ini yang masih banyak mungkin selain nanti kita memberi bantuan, kita juga memberi pembinaan. Bagaimana produknya juga kalau dia belum online, kita mengajarkan dia untuk jualan online. Nah, Karena seperti itu. Di zaman ini belum pernah ada zaman semudah ini kita berusaha. Ya. Dulu kan kalau kita punya toko fisik, hanya yang lewat situ aja yang bisa beli. Benar. Oke. Yang kejauhan nggak akan beli di tokomu. Dan sekarang eranya Karena kita sekarang era online, dia bisa mencakup semua, bahkan nasional. oke. Ya, jadi menurut saya itu sangat penting pendidikan untuk itu. Nah, benar. Karena kan banyak maksudnya orang-orang yang lebih tua dari kita ya Ya, kan. betul. Pasti masih kayak oh bisa sekarang jualan lewat handphone. Ya. Nah, padahal sekarang apa-apa sudah bisa dari smartphone, ya bisa lebih Benar. mudah lagi gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal Kadin itu seperti apa, terus program-program dari Kadin seperti apa. Yang sudah Dan- dijalanin ya. Benar, apalagi sekarang di masa pandemi. Nah, kebetulan dengar ini teman-teman Kadin ada program yang dimana ini sangat-sangat banyak banget benefitnya buat seluruh teman-teman usaha mikro. Nah, Ya, itu ada benar. bantuan pemulihan dan pembinaan usaha mikro dalam masa pandemi COVID-19. Itu bisa ceritain gimana Dengar-dengar udah programnya? overload nih yang daftar nih. Gimana Iya, nih? atau Iya, atau ini harus gimana? jelas nih Iya, ya. harus jelas dulu. Iya. Ibaratnya apa tujuannya kayak gimana, terus ibaratnya juga Cara daftarnya kayak cara daftar kayak gimana. Mungkin teman-teman dari Kadin bisa mempromosikan sekaligus mungkin kasih tahu sama teman-teman yang lebih luas lagi agar pesan ini benar-benar sampai. Karena menurut Ivan ini benar-benar salah satu program yang sangat-sangat bisa dibilang berarti mulia gitu loh. Berani Apalagi sekarang- banget ya. Berani Berani banget, banget ya. berani. Karena Berani. ibaratnya sekarang kan seperti kita lihat situasi di masa sekarang udah ya sorry itu saya udah kayak seperti ini gitu kan, sangat-sangat memprihatin. Terus dengan adanya program di Kadin seperti itu kayak gimana? Mungkin nih. dari Pak Ketua mungkin Kak Afi apa atau yang- gimana nih? Kalau Ayo. untuk penjelasan ke program yang ini, saya serahkan sama wakil ketua Oke, UMKM-nya. siap. Gimana nih? Wakil ketua Penunjukan umumnya langsung, nih ya. penunjukan langsung cuy. Langsung penunjukan langsung nih, Penunjukan disuruh langsung. jelaskan. Oke, berarti ini kan kegiatan ini merupakan kegiatan bagaimana caranya ini Kadin melihat usaha-usaha mikro yang terkhususnya itu yang kena terdampak pandemi. Oke. Tuh, kenapa? Misalnya ada beberapa usaha yang karena jarangnya orang keluar rumah Mhm. terdampak. Misalnya kayak penjual-penjual yang ada di pinggir jalan kah, Oke. penjual makanan, sempat ada beberapa warung makan yang tutup. Yang Iya. kemarin waktu WFH banyak warung makan yang tutup karena kenapa? Warung makan itu kan target pasarnya itu kan orang-orang kantoran Iya. pertama lah. Mereka kerja dari rumah. Gimana caranya mereka itu untuk mendapatkan pelanggan kalau kayak gitu. Nah, kebetulan dengan program kita ini tuh bantuan pemulihan dan pembinaan usaha mikro di tengah pandemi ini kita bagaimana caranya kita akan memberikan bantuan bantuannya itu berupa dana bantuan untuk usaha-usaha mikro yang kita ketahui kan itu usaha mikro itu omsetnya itu di bawah 300 juta per tahun Oke. di Oke. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, bagaimana caranya Kadin itu memberikan rangsangan kembali? Bagaimana caranya? Yang pertama itu bantuan pemulihannya itu kita berikan bantuan dana kepada mereka dan kita lihat mereka selama 3 bulan. Kita bina selama 3 bulan. Kita akan bina mereka selama 3 bulan bagaimana pengaturan cash flow mereka, bagaimana cara pemasaran mereka di tengah pandemi. Oke.
Seperti yang dikatakan tadi, Wakil Ketua Kabarnes ini, bagaimana caranya mereka itu lebih kreatif. Anak muda oke lah, pasti mereka tahu menggunakan media online. Oke. Nah, kalau misalnya penjual ikan, penjual plastik kah, penjual timba kah di pasar itu mana mereka tahu? Mana ada penjual kios di pasar punya store of online. Benar. Nah, bagaimana kenapa mereka tidak punya ya karena tidak ada yang Edukasi gitu ya. tidak ada yang mengedukasi. Nah, bagaimana kita selama 3 bulan nanti kita akan kan usaha mikro itu banyak cakupannya. Entah itu di fashion kah, di media elektronik kah, atau Barang dan jasa di bidang- termasuk juga kah? Jasa masuk juga. Oke. Jasa masuk juga, barang dan jasa. Saya Pak mau masukin usaha teman saya Pak. Apa tuh? Authentic Coffee Pak, bisa nggak? Nah, kita lihat dulu Kalau saya punya teman juga Pak, saya mau masukin usaha dia itu ada Dialog Coffee and Space. Ya, itu harus dibantu terdampak pandemi juga tuh. Iya. Nah terus gimana nih? Nah, kenapa Kadin menyasar usaha mikro? Kenapa tidak langsung di usaha kecil kah? Langsung di usaha menengah kah? Kenapa kalau di usaha mikro ini kita bagaimana caranya usaha mikro ini bisa menjadi usaha kecil, naik tingkat Oke. menjadi usaha kecil yang omsetnya itu ya 300 juta ke atas. Bagaimana mereka mungkin di tahun berikutnya mereka bisa jadi usaha menengah. Ya bukan sebenarnya bantuannya ini tidak dilihat nominal, maksudnya ya mungkin kecil nominalnya tapi akan berdampak di kedepannya bagi mereka. Setuju sih, soalnya kalau dari penjelasan dari Fadil sendiri, tadi bukan cuman dikasih bantuan, tapi tetap diawasi, dibina. Jadi memang walaupun bantuannya gede, tapi kalau nggak dibina dan nggak diarahkan, ya tetap juga akan Takutnya habis, programnya gitu. nggak sampai tetap Iya, tepat benar. sasaran gitu Programnya kan. nggak jadi apa-apa gitu, Bener. ya kan? Terus kalau misalnya kayak soal, kita langsung bahas ke programnya aja. Terus kalau misalnya kayak soal persyaratan itu apa-apa yang harus diikuti sama teman-teman semua yang nonton pada video kali ini. Adakah Syarat khusus. syarat khusus atau standar ketika harus mengikuti program ini? Atau kayak gimana? Atau cuma langsung datang ke Kadin, Pak saya mau daftar Pak. Iya. Kayak Yang nggak gitu. mungkin kan itu bukan uang bapak kamu ya kan? Makanya, saya tanya gitu ya. Nah mungkin ada standarisasi kah? Kalau dari kami itu kan kami sudah dari kemarin tanggal 15 lempar flyer dan ada link untuk pendaftaran online bagi usaha mikro. Nah, nantinya itu setelah mereka mendaftar, kita lihat database. Nah, di sini masuk juga yang tadi kita sementara proses juga untuk mendata usaha mikro apa yang ada di Kota Kendari ini. Nah, kalau otomatis setelah mereka mendaftar itu kan database mereka itu sudah ada di kita. Nah, kalaupun Oke. ada pihak yang membutuhkan entah di kemudian hari ada lagi program yang sama, kita kan paling tidak sudah punya database itu. Benar, Nah. benar. Jadi lebih bisa membantu satu sama lain. Benar. Gitu. Durasinya ini selama 3 bulan. Bantuannya ini diberikan langsung jadi ada prosesnya. Iya. Setelah proses pendaftaran itu kita email, nanti kita melalui di email untuk kita ada wawancara. Jadi di wawancara itulah kita akan Oke. mengetahui apa omsetnya per bulan berapa, Cash flow-nya seperti apa. cara pemasarannya seperti apa, dan setelah wawancara kita akan menyusun mana-mana saja usaha mikro yang menjadi prioritas di batch pertama. Jadi kita ini per batch. Per 3 bulan ini kita itu batch pertama. Setelah 3 bulan itu kita buka lagi open registrasi lagi untuk 3 bulan ke depan. Jadi ini Continue kegiatan ya? ini akan berlangsung terus menerus. Nah, jadi bukan berarti sorry, tadi Alon pikirnya kayak ini tuh kayak setahun itu cuman 3 ini aja, satu batch saja, tapi ternyata setiap 3 bulan di rolling lagi gitu. Tidak. Jadi paling tidak kita kan sudah punya database. Oke. Semua yang mendaftar itu Pasti akan dapat gitu. ya tidak pasti akan dapat. Oke. Bisa jadi ada yang omsetnya sudah 300 juta ke atas daftar. Mana mungkin kita Jadi kasih lolos. itulah mungkin maksudnya untuk di-reset dulu gitu kan. Iya benar Kita akan riset ini dulu. ya, dicari tahu dulu ya. Iya. Bener juga sih sebenarnya. Jadi itu per batch pertama ini kita paling tidak ambil sekitar 20 ya Kak, 20 usaha, 20 usaha mikro. Per hari ini jam 3 tadi yang daftar itu sudah 64 usaha. Padahal baru 1 hari terbuka Bingung kan lu? pendaftaran. Disuruh Iya kan? jadi 20. Iya. Bayangin kalau tanggal 25 Desember nanti ada berapa usaha yang daftar. Iya.
Oke, jadi kalau ini kan Harus udah semangat sih teman-teman Kadin sebenarnya. sampai batasnya tanggal berapa? Dari 25 tanggal 15 Desember sampai tanggal 25 Desember. 2 bulan Desember. Setelah 25 Desember kita verifikasi data. Setelah verifikasi data kita itu wawancara sekitar tanggal 4 Januari. 4 Januari kita wawancara. Tanggal 10 itu sudah ada nama-nama usaha yang akan dirilis dari Kadin. Dan per tanggal 10 Januari juga Iya. udah langsung dimulai. Setelah wawancara kita akan turun langsung ke Tinjau lagi tuh. Kita akan tinjau lapangan bagaimana usahanya, apakah betul atau tidak. Kan di daftar online itu mereka mengirim foto usaha. Nah, jangan sampai dia kirim usaha tetangganya, Pak. Oh iya. Oh iya benar juga sih. Iya, harus jelas ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal usaha mikro gitu kan mesti dari teman-teman sendiri udah bisa dibilang pro lah di bidang usaha-usaha masing-masing gitu kan. Kalau misalnya boleh cerita dikit kita intermezzo dulu ya. Mungkin bisa cerita sedikit dari ketua Kak gimana waktu benar-benar rasain Memulai usaha iya, gitu. cara memulai usaha gitu karena mungkin bisa di-share kayak ada orang mungkin di sana kayak saya udah kena dampak pandemi ini saya di PHK dari kantor terus saya mau starting untuk berusaha menjadi pengusaha. Mungkin ada bisa ada cerita trik tips atau pengalaman yang harus kami tahu yang Nah, Sebenarnya kalau saya mau sharing pengalaman gitu ya. Oke. Iya. Saya mungkin agak lupa lah gimana dulu saya mulai dari pertama. aduh, Jadi, saking ini ya mikirin Iya. banyak orang Iya, gitu betul. ya kan. Tapi kalau kita mau bicara tipsnya, Iya. yang penting semangat aja kalau saya. sangat-sangat semangat ketua saya. Jatuh bangun lagi. Oh iya benar. Maksudnya kayak gini pandemi. Banyak usaha-usaha yang besar setelah dia bisa melewati 1998, krisis 1998. Yang bisa bertahan di kala susah, itulah yang bisa jadi besar gitu. Oh. Jadi ini kayak ujian ya. Ujian. Buat kita bisa Nggak enak hidup kalau datar aja terus. Iya, happy terus gitu kan. Benar. Bapak ini kayak nggak dapat pernah ujian ya, nggak pernah ujian sih sebenarnya dia. Kalau yang satu ini dia Kayaknya selalu gini-gini kuat. terus tuh, ya. Selalu kuat. Nah, Tapi kalau ada badannya sendiri terus tips kalau misalnya kayak lihat sekarang banyak sekali orang memutar haluan untuk membuat strategi marketing mereka itu benar-benar bisa Menarik survive gitu ya. dan menarik di tengah pandemi ini. Apalagi kita nggak tahu pandemi ini kapan selesai dan kapan kelarnya gitu kan. Terus kalau misalnya karena Barnes melihat ini sendiri, apakah ada strategi jitu untuk teman-teman para yang mau baru mulai kah atau yang lagi kena Sedang dampak, berusaha, ya sedang kan? berusaha ibaratnya lagi darah terakhir nih. Atau mungkin darah terakhir di Sadis bidang usahanya banget ya. gitu kan. Berarti kan dia sudah bercucuran Iya, udah inilah air ya. mata gitu. Kalau dari Kanabara sendiri apakah ada kayak ibaratnya ini seharusnya Ini strategi? strategi yang baru mulai atau yang mau menyerah ini? Oh, iya. Waduh, jangan menyerah dong. Mungkin bisa dulu buat yang baru mulai dan mungkin yang kayak ibaratnya lagi benar-benar di ujung tanduk Iya. nih. Tips Maksud- ya, maksud- tips. Tips yang paling Masih tetap mau survive gitu. iya, strategi marketing lah ya ibaratnya. Mungkin kalau tips untuk pengusaha yang baru memulai, mungkin kalau saya dari yang paling simple, usaha apapun yang kita memulai, pasti sudah ada yang sudah ahlinya. Oke. Benar enggak? Kita mau jualan kopi, kita harus berteman sama orang yang sudah jualan kopi bertahun-tahun. Oke. Nah, mungkin kalau saya seperti itu tips saya kalau baru memulai, karena untuk kita mau mulai dari awal dan dari nol tanpa tahu apa-apa, itu jatuh bangunnya lebih banyak ya kan. Oke. Jadi maksud saya kita harus punya mentor kalau kita mau mulai usaha. Untuk ada yang motivate gitu kan? Iya, kita harus ada mentor yang sudah menjalani itu dan berhasil. Kalau tips Oke. kita baru membuka usaha, kalau saya mungkin seperti itu. Ya karena agak-agak sedikit bisa dibilang ya kita tidak bisa berbuat apa-apa juga dengan kondisi seperti ini gitu Ya, kan. benar. Apalagi Segala sudah terbatas sekarang ya kan. benar. Dan juga sekarang udah banyak orang untuk kayak ibaratnya untuk nyalurin bantuan, untuk nyalurin segala macam yang bisa dibantu untuk para seluruh pelaku usaha. Tapi maksudnya ibaratnya ada beberapa juga yang kayak tidak tepat sasaran gitu kan. Nah kalau Kadin maksudnya ibaratnya untuk menunjukkan ini kepada seluruh pelaku usaha biar tepat sasaran itu apakah ada juga trik-trik dari Kadin kah? Atau kayak gimana? Atau ada riset benar-benar yang di luar dari riset Pada yang umumnya bias gitu ya? pada umumnya? Maksudnya ini program kita ya. Iya, Iya, program kan. ini. Soalnya kan banyak program yang menurut saya entah itu dari mungkin organisasi yang lain untuk membantu UMKM, tapi dampaknya mungkin agak kurang atau mungkin nggak tepat sasaran. Nggak tepat Oke. sasaran. Sebenarnya kalau dari kita bantuan langsung tunainya itu cuma stimulus ya. Inti Oke. programnya itu pembinaan usahanya. Jadi jangan dilihat dari berapa Bantuan. nominal yang dibantu gitu. Betul.
Maksudnya yang selama ini banyak saya lihat bantuan. Bukan saya underestimate ini bantuan yang lain ya. Iya. Tapi lebih ke bantuan uang tunainya. Iya. Namanya manusia ya, kalau ditawarin uang siapa yang nggak mau coba. Benar. Ya, tapi kita lebih ke jangka panjangnya untuk dia. Gimana maksudnya kita bukan cuma bantu uang, kita bantu pembinaan, bagaimana cara manajemen risiko, bagaimana cara manajemen pemasaran, Iya. yang seperti itu. Maksudnya apa yang kita pernah lalui di awal-awal kita memulai bisnis, kita coba sharing ke mereka. Sharing. Bukannya kita merasa pro, tapi maksudnya kalau kita pernah alami ya kita sharing lah. Gitu. Oke. Kalau pebisnis yang maksudnya sudah lumayan berkembang, bisa men-sharing ilmunya kepada pebisnis baru, insya Allah bagus ini Kota Kendari. Maksudnya ekonominya bisa naik lah. Itu pendapat pribadi saya. Oke, apalagi ditambah dengan saling merangkul gitu kan para usaha-usaha gitu kan, saling support juga. Nah, terus kita balik lagi nih. Tadi kita habis bahas soal ini, kita balik lagi soal Kadin. Kalau misalnya di Kadin sendiri, dia itu ada sub-subnya apa-apa aja. Mungkin dari struktur-struktur Ya benar, dari yang diurusin apakah cuman UMKM kah atau Iya. mungkin cuman usaha mikro, menengah, atas apa gimana? Saya lagi jawab ya. boleh. Iya harus Pak, biar Anda teruji Pak ya. Iya. Kalau dari sub bidangnya. Jadi kalau dari sub bidangnya, saya ketua, terus di bawahnya wakil ketua. Ada sekitar 32 wakil ketua umum. Waduh. Itu di bidang usaha masing-masing. Banyak banget, Pak, ya? Banyak. Bisa disebutin dari satu. Waduh, lupa. Tapi seperti saya bilang, waktu pertama kita dilantik, visi dan misi kita memang lebih ke grassroots. Oke. Kita memang fokusnya di usaha mikro, bidang apapun itu. Oke. Seperti itu. Jadi bukannya kita nggak fokus di usaha kecil, menengah, ke atas gitu. Bener. Kita maksudnya saya lihat skala Kota Kendari sendiri. Maksudnya kita fokusnya di mikro dulu untuk naikin seperti yang dibilang tadi Fadil, untuk naik tingkat. Naik tingkat ke Naik usaha tingkat kecil. gitu. Dibantu. Ini kan lagi ujian berat nih, dibantulah sama Kadin gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal usaha juga, mungkin dari Kadin sendiri melihat di Kota Kendari ini seperti apakah? Mungkin ada pergerakan kah dari tahun-tahun sebelumnya kah? Dengan munculnya Kadin udah hampir setahun. Adakah Di peningkatan teman-teman, gitu? Apakah ada peningkatan dan juga mungkin kayak upgrade-nya, modernisasinya kah mungkin? Atau kayak gimana? Mungkin ke Barnes mungkin? Atau Fadil boleh? Kabarnya kayaknya bagusnya. Oke, silakan. Bidang Apakah investasi, wakil ketua umum. Iya, mungkin. Gimana tadi Apa pertanyaan? Kalau misalnya kayak dari teman-teman Kadin atau dari pribadi Kanabares sendiri melihat untuk teman-teman para pelaku usaha di Kota Kendari itu apakah ada peningkatan kah dengan adanya juga kayak Kadin udah hampir setahun melihat teman-teman pelaku usaha di Kota Kendari ini seperti apa? Apakah benar-benar udah ada banyak majunya kah atau kayak gimana? Ke pengusahanya atau kadinnya? Ke pengusahanya Kepengusahaannya. dari kacamata Kadin. Oh, menurut saya kalau Kota Kendari, kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, saya rasa untuk perekonomian kita termasuk yang bisa bertahan. Oke. Kalau saya rasa ya. Betul. Karena sempat kita juga rapat sama Pak Wali Kota ya, sempat cerita ekonomi kita itu jatuhnya tidak separah kayak Kota-kota yang besar lain lah ya. gitu. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi dia kasih contoh bandara kita saja sudah ramai sekarang. Sementara kalau kayak di tempat lain masih sepi. Apalagi banyak banget isu-isu di kota-kota lain sampai ibaratnya menutup kayak contoh kayak Bali dan Pasar gitu kan menutup Iya. penerbangan internasional. Kita Dan juga enggak nyampe sampai separah itu. nggak separah itu ya. Jadi ibaratnya masih bisa dibilang ya masih bisa bertahan. Tahan, Masih ya. bisa. Masih bisa bertahan. Nah, oke deh. Tadi kita udah ngebahas soal Kadinnya dan juga kita membahas soal Program-programnya. program-programnya dan juga mungkin program yang lagi dijalani, terus program bantuan dan binaan yang mungkin teman-teman yang lagi nonton ini bisa banget untuk kalian ikuti ya. Ini sangat Kayaknya terbuka wajib ikut deh Van ya. Wajib ikut. Soalnya setuju sih sama Kak Afi bilang tadi. Kita nggak menilai berapa bantuannya. Benar. Tapi seberapa bergunanya. Nah, Iya dan kan? juga kalau menurut saya pribadi banyak sekarang orang yang bisa memulai usaha tapi nggak tahu nih strategi berusaha itu seperti apa. Usaha sebulan bisa dibilang pengusaha. Tapi kan Iya. nggak survive gitu. Nah, kalau dari Kadin sendiri teman-teman Kadin melihat stigma seperti itu kayak gimana? Karena sekarang banyak orang yang kayak semua bisa memulai untuk berusaha, Iya, semua benar. punya duit gitu kan. Ya tapi mereka tidak bisa survive dengan segala kondisi. Kalau Fadil melihat itu mungkin Sebenarnya untuk memulai itu meskipun ada duit, Iya. meskipun ada tempat atau lahan dan sebagainya, yang paling penting itu sebenarnya bagaimana caranya itu kita itu pintar lihat peluang. oke. Misal di tengah pandemi ini peluang di usaha apa yang bisa dijalankan di tengah pandemi.
Oke. masker bisa, Hand sanitizer hand bisa. sanitizer juga bisa. Buat brand masker sendiri kah? Buat Yang sesuai ya, yang brand- sesuai ya. Nah, yang ya sesuai standar pemerintah. Nah, Berarti kalau misalnya kalau dari segi usaha pentingkah juga kah personal branding usahanya kah atau kayak gimana? Untuk bisa dibilang untuk usahanya biar bisa survive, pentingkah itu personal branding? Atau cuman tahu jualan aja. Atau tahu yang penting Iya, jualan benar. aja deh. Sebenarnya kalau misalnya seperti yang dibilang Ivan ya, bertahan. Yang paling susah memang dalam apapun itu bertahan memang paling susah. Yes. Betul tidak? Betul. Nah, Setuju, Pak. ketika kita dapat cobaan, seperti sekarang ya, kita Iya. anggap ini cobaan ya. Sama-sama kita setuju ini cobaan. Iya. Oke. Bagaimana caranya kita bisa seperti yang dibilang Kanda Barnes tadi, kita memutar otak. Bagaimana caranya bisnis kita ini bisa sesuai dengan keadaan seperti sekarang. Oke. Pengusaha itu dituntut untuk seperti itu. Harus kreatif, Harus inovatif. kreatif. Maksudnya apa tadi? Personal branding. Iya, soal personal branding untuk membangun usaha, untuk create usaha. Ini untuk membangun usaha ya. Iya. Iya. Penting lah kalau menurut saya itu. Bagaimana kita bisa mempertahankan produk seperti itu ya. Oke. Penting itu. Tapi ketika kita dikena musibah atau cobaan seperti sekarang, Iya. bagaimana caranya kita bisa bertahan ya kita sesuaikan dengan keadaan itu keadaan seperti sekarang. Oke. Benar. Sebenarnya bagus kalau saya kasih contoh ya. Boleh. Oh iya, boleh Pak. Aktif ya sekarang ya, tadi kan Iya. grogi padahal. Ini Boleh. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti tadi yang seperti saya bilang waktu kita buat drive thru ya. ya, Waktu itu kan lockdown. Sangat. Ya. terlarang untuk ada kerumunan masa gitu. Padahal di bulan Ramadan itu waktunya para pedagang-pedagang kaki lima untuk Menaikkan omset gitu. Kan. Nah, kita buatlah drive thru. Jadi orang ini tidak perlu turun dari mobil bisa berbelanja, penjual juga bisa jualan gitu. Sama-sama aman, Sama-sama tapi tetap aman. menghasilkan gitu. Betul. Itu salah satu inovasinya. Oke, saya masuk Kadin besok. Kalau Oke dari deh. podcast lah. Oke deh, kalau gitu ya, kayak saya rasa sudah jelas untuk membicarakan soal Kadin. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau tanya-tanya terakhir deh, harapan nih dari Kadin untuk UMKM deh di Kota Kendari, dari Fadil dulu. harapan kita itu tentunya bagaimana usaha mikro itu lebih kreatif, Oke. lebih inovatif, Iya. dan bagaimana caranya mereka ini seperti tadi yang dikatakan oleh ketua kita itu bertahan di masa pandemi karena kita belum tahu Kapan kelarnya ya? kapan selesainya pandemi ini. Dan semoga bantuan nantinya yang mendapatkan bantuan dari Kadin semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana caranya mereka berpikir ke depannya untuk paling tidak meningkatkan usahanya itu sendiri. Oke. Kabarnya mungkin ada Tambahan? harapan-harapan buat ini, buat UMKM. Mungkin kalau harapan saya, mungkin karena kita juga akan membina para UMKM, Yes. mungkin saya berharap Kadin ini jadi wadahnya nanti para pengusaha-pengusaha kecil ini sehingga mereka jadi besar, jadi menengah. Jadi supaya maksimal fungsinya Kadin karena Kadin kan memang sebagai wadah. Iya. Nah, jadi memang kita lagi berusaha bagaimana para pengusaha ini tetap berkonsultasi dan berkomunikasi dalam Kadin ini. Oke. Jadi Oke. jangan cuman setelah bantu program selesai. Ya, tentunya harus continue gitu kan. Ya, mungkin Nah. seperti itu. Kalau dari ketua sendiri nih harapannya nih buat untuk program ini dan juga untuk Saya juga hadirnya tunggu-tunggu Kadin dari tadi nih. untuk hadirnya Harapannya Kadin apa di ini? Kota Kendari yang Iya. kurang lebih hampir mau ulang tahun berarti ya ke 1 tahun ya. Berarti Kadin iya, Kota kayaknya. Kendari ya. Bulan 2. Oh, bulan 2. Oh iya. Bulan oke. 2 gitu. Oke, mungkin harapan dari ketua Kadin Kota Kendari sendiri nih apa? Kalau harapan saya untuk usaha-usaha mikro kecil menengah di Kota Kendari ya. Iya. Harapannya jangan patah semangat. Iya. Tetap terus belajar. Mm. Pasti cobaan ini cepat berlalu lah. Apa namanya? Saya harapannya kita sama-sama bisa berkembang. Amin. Dari usaha kecil, menengah, Iya. sama-sama bisa berkembang lah. Ketika ada investasi atau investor yang masuk, kita bisa bersaing atau bahkan kita bisa bergabung. Begitu. kurang lebih. Jadi banyak cara ya Iya. untuk bisa memajukan semua ya. Betul. Karena Kota Kendari itu potensinya besar sekali loh untuk investor masuk Di segala sektor. di segala Sektor. sektor. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Nah, Ketika ngeliatin orang-orang lain. Itu yang teman saya yang lakuin sekarang. Saya mau tanya Pak, kalau podcast sambil denger UMKM nggak? oh iya. Masuk usaha mikro. Masuk. Usaha Oh iya, mikro. tolonglah ya Masuk. difasilitasi Pan ya. Tolong Kalau masuk corporate Tolong kayak yang mana? mereka- Tolong, Yang benar. ini ya, tolong ya. Linknya mungkin bisa di-share ya. Diurusin lah ya, lumayan ini. Linknya bos ya, jangan lupa ya. Sambil menyelam Ini makan belum di nyampe dalam. 300 juta kan setahun kan. Belum ada nih. Kayaknya Lumayan loh, omsetnya podcast kayaknya di atas 300 juta ya. Ah,
400 lah. Amin, amin, amin. Nah, terakhir nih buat teman-teman dari Kadin Kota Kendari nih, next adakah program yang mungkin sekarang lagi terbayang-bayangkan kan untuk di tahun depan kah? Atau mungkin masih rahasia kah dari teman-teman Kadin kah? Atau kayak gimana? Apakah ada kayak yang terbayang di dalam Kalau Pak pikiran? Ketua saya kayaknya banyak deh idenya. Nah, tapi kalau untuk saat ini kita fokusnya di program yang ini. Oke. Karena program ini rencananya sampai 4 tahun kepemimpinan saya nantinya. Oh, masih lama ya tentunya. Masih lama. Masih banyak lama. bebannya Pak ya. Masih banyak tentunya. Masih banyak banget. Dan juga tentunya masih banyak harapan-harapan dari Iya, betul. ketua kita ini Benar, dong. benar. Saya mau UMKM di Kota Kendari maju lah pokoknya. Amin. Bersama-sama pastinya Pak. Bersama-sama. Bersama Kadin. Maju ya. bersama. Maju bersama. Maju bersama bintang Kadin. bersama. Oke, sekali lagi Maju tepuk jaya. tangan buat teman-teman Kadin Kota Kendari dulu dong ya. Oke deh kalau begitu terima kasih buat talk show-nya hari ini bersama Kadin Kota Kendari. Bener banget dan juga tentunya sekali lagi buat kalian semua jangan lupa nanti kita akan share juga di Instagram dari Kadin Kota Kendari. Jangan lupa follow juga ya buat Yang yang mau tanya-tanya lebih lanjut soal program DK gitu karena ya. sana udah ada kontak person juga untuk ngabarin semua info-info soal terkait program bantuan dan binaan dari Kadin Kota Kendari. Kalau begitu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton di Kadin Talk Show pada sore hari ini ya. Kalau Bareng begitu kita berdua ya. bareng teman-teman dari podcast sambil dengar juga tentunya. Kalau begitu saya Ivan. Semoga next talk show kita berdua lagi. Siap. Ya. Amin. Amin ya. Amin amin. Oke. Kalau begitu pamit undur diri dari teman-teman semua Kadin Talk Show 2020. Saya Ivan Pratama. Saya Alwan Budi Kusuma. Sampai ketemu lagi di Kadin Talk Show selanjutnya.